profesional itu dari akar kata apa? Apakah guru kita sekarang mampu mengembang profesional itu? Kalau belum, mengapa? Dan kalau belum tidak, bagaimana caranya? Sebelum masuk dokteran itu, profesional itu apa? Ada yang mau jawab? Profesi. Mungkin panitia kenapa kok judulnya profesional? Memang adalah profesional, dulunya bagaimana? Atau ingin meningkatkan profesional? Udah profesional ingin meningkatkan lagi, tapi profesional dulu. Ayo, Pak, kalau di SD di sana, kalau gurunya sudah nanya apa yang terjadi, semua murid rebutan jawab. Kalau kita nggak ada rebutan jawab, kalau di DPR rebutan ngomong. Hah? Keahlian, ada lagi. Ada lagi keahlian, ada lagi ya. Langsung, kemampuan, kemampuan, keahlian, miripnya itu kemampuan sama keahlian. Ya, mirip-mirip, tapi keahlian lebih spesifik kali gitu ya. Ada lagi, tadi ada yang di belakangnya itu, ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu profesional atau birokrat? Ada lagi? Kemampuan sesuai yang dia tekuni. Kalau guru berarti profesional sebagai guru. Guru itu apa? Berarti profesional guru itu apa? Kemampuan guru itu harusnya apa? Kemampuan mendidik. Terus menciptakan suasana belajar. Menciptakan suasana belajar apa lagi? Anak-anak dibimbing untuk bisa sukses. Anak-anak dibimbing untuk bisa sukses. Saya nanya dengan lebih banyak isi RPP, administrasi atau didik anak? Bisa Allah mendidik anak. Kalau itu nggak boleh ada perubahan administrasi nanti ya, karena semuanya mendidik anak itu. Oke, profesional itu berasal dari kata profisio dan profiteri. Itu sejak dimulai dan diteruskan di abad pertengahan. Apa arti profesio atau profiteri? Orang yang bersumpah dan menyatakan di muka umum. Kalau zaman dulu dipakai di gereja seperti pendeta atau biarawan, dia bersumpah di depan umum untuk mendedikasikan dirinya kepada jalan Tuhan. Itu awalnya itu begitu. Tapi makna saat ini profesional tidak hanya terbatas di pendeta atau biarawan, tapi di semua bidang, termasuk di kedokteran, termasuk di bidang hukum, dan di bidang-bidang yang lain. Nah, yang menjadi penekanan, dia harus bekerja secara serius, kompeten, beretika, dan bertanggung jawab. Itu profesional. Jadi poinnya adalah dia menyatakan di depan publik, berani dan lantang menyatakan bahwa aku adalah guru yang tugasnya mendidik murid, bukan mengisi administrasi. Itu lantang. Walaupun nanti menyatakan isi administrasi, tapi PNN, platform komponen, gitu. Jadi profesionalisme ini tidak hanya melihat profesi sebagai sumber penghasilan atau karir, tapi juga komitmen terhadap nilai dan integritas, kejujuran dan nilai moral etis. Jadi ini kalau jadi guru profesional, kalau ada ujian ulangan UN malah rame-rame ngasih contekan, harusnya kalau guru profesional beneran dia bicara lantang, ada
sistem yang tidak benar, karena kok justru UN-nya malah menciptakan budaya orang nyontek masalah. Sekarang pada begitu, atau malah kita saya akan ngomong dengan, tapi termasuk saya terjebak untuk melakukan atas nama profesionalisme, tapi hanya mengejar karir dan sumber penghasilan. Karena kalau saya ngomong, saya dipecat, akhirnya saya nggak dapat penghasilan. Dari situ saja, kalau Bapak Ibu sudah lama, berarti profesionalitas kita dipertanyakan. Nah, baru dari situ, saya belum bicara yang lain. Ini bicara profesional. Jadi profesionalisme itu menuntut keberanian to profess, lantang berbicara di muka umum, memilih kebenaran daripada kekayaan. Makanya guru zaman dulu bermartabat, karena yang jadi guru modelnya kayak R.A. Kartini, yang jadi guru Hoscokro Aminoto, yang jadi guru modelnya kayak Tan Malaka, Soekarno, Hatta, yang mengajar bukan mengejar karir dan uang, tapi mengejar nilai-nilai etika dan keberanian agar bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Makanya gurunya bermartabat zaman itu. Duitnya sedikit kan, makanya Pak Hatta itu jadi wapres meninggal, mau beli sepatu idamannya sepatu gaya tidak bisa. Kalau kita jadi wapres sekarang, waduh, nek iso magelan tak tuku, ora bersepatu gaya. Ini kalau Bapak Ibu minta saya ngomong tentang guru bermartabat atau profesional, itu kata Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu sekarang kayak Pak Hatta, ya tidak, beda, dikontekskan di saat ini. Kira-kira Bapak Ibu hati nuraninya ngajar hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau ngajar karena ingin mendidik anaknya itu menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, dan bangsa. Itu Bapak ditanyakan di dalam hati nuraninya. Saya nggak mau nyala-nyalain orang. Tanyakan hati nuraninya. Kayak puasa, tanyakan kepada dirimu, apakah dirimu puasa? Hanya kamu dan Tuhanmu yang tahu kamu puasa. Orang lain nggak tahu. Kalau jenengan itu kayaknya lemas, ditakoni aku kosong. Kudu ngajar semangat, ning lemes, aku kosong. Kayak publik tidak perlu. Tiada yang tahu. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, hati nurani Anda yang tahu. Apakah Anda masih jadi guru bermartabat dan berani profesi? Oke, sekarang, profesi kalau di perguruan tinggi namanya profesor. Jadi bahan Pak Indah namanya bagus nih, jalan lurus. Nanti cek ya, mudah-mudahan jadi dosen jalannya lurus ya. Soalnya Bapak ikut sistem Anda banyak gak lurusnya, sama kayak saya. Itu mobil. Oh, profesor. Pembicaraan ini gampang kali profesor tenang boleh. Profesor itu orang yang lantang berbicara. Ciri profesor itu bukan sekedar mengejar bintang ilmiah, pikiran mengejar bintang ilmiah, profesor. Dan karir itu juga dari rektor, dari dirjen, dari menteri. Tetapi namanya profesor itu adalah 3 hal. Satu, berani menyampaikan pendapat keahliannya, terampil berkomunikasi dan merasakan keadaan. Jadi ciri profesor pintar ngomong, ciri profesor mampu mengajak orang lain punya gagasan-gagasan baru. Itu profesor. Ya, profesor ngomongin jadi itu profesor. Kebetulan administrasi ini profesor. Administrasi ini profesor.
moconane sincang dek orang tabang, orang buku-buku bahan ikut. Yang ketiga, dia punya keyakinan diri yang kuat akan pandangannya. Itu namanya profesor. Makanya profesor itu orang itu bisa kuat pandangannya kalau dia membaca buku setiap hari. Kalau Bapak Ibu dulu, kalau menjadi profesor di ruang kelas, baca buku tiap hari nggak ada pandangan keyakinannya itu kuat. Ngomong belajar, ngomong terus ya, agar murid-muridnya terpantik imajinasinya, agar murid-muridnya bisa terinspirasi, agar kreativitasnya itu terus naik. Gitu enggak? Atau jenengan hanya sekedar transfer buku kurikulum, kemudian menguji dengan ulangan dan ujian, udah itu ngasih nilai. Berarti jenengan bukan guru, tapi alat tester. Coba ini direnungkan, mulai berita, guru ini atau dosen ini alat tester atau guru yang profesional dan bermartabat. Makanya kenapa di negara-negara maju seperti Australia, Finlandia, sistemnya dan birokrasinya, ini dinas pendidikannya, tidak pernah menuntut ulangan dan ujian, karena yang tahu kualitas muridnya adalah gurunya itu sendiri. Maka di DSM itu kurikulum itu siapa? Kurikulum bagi DSM adalah guru itu sendiri kurikulum. Nanti saya ngomong, kita udah 13 kali ganti kurikulum. Ini pelaku kurikulumnya siapa? Pelaksana. Guru lewat kita. Kurikulum jenis kurikulum tahun 4000. Nek guru lawas, orang dalam lawas, tapi kalau mau berubah kayak Pak Harto dan kawan-kawan, malah lebih bagus, lebih bijaksana. Ning wis anyar, orang pengen sinau, manut wae, orang kemudian mencoba berpikir kritis, akhirnya kurikulum 4000 itu dilakukan di tahun 1900. Ya, walaupun kurikulumnya anyar, misalnya ini Pak Mukti gawe kurikulum anyar, Pak Pras kalau gawe nabi, saya kok ini mau merdeka, mau merdeka ini, bisa itu. Terus dia buat kurikulum pokok dan kemajuan dari Muhammadiyah dia, kurikulum kemajuan misalnya seperti itu. Saya pelaku pelaksananya kurikulum itu siapa? Jangan. Tapi kalau jangan dia berubah nggak kurikulum itu? Berarti yang poin utamanya di pendidikan itu siapa? Berarti kurikulumnya siapa? Ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Ayo coba. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Tadi waktu sampaikan juga, kebetulan saya juga termasuk seperti Bapak tahun 98 ikut dan apa ya, alhamdulillah dan saya dulu masuknya di IKIP tapi keluarnya UNY dan saya dari masuknya IKIP keluar UNY ya. Saya dulu jurusan dan konseling, tapi saya sekarang lebih fokus ke TK gitu ya. Dan ternyata kenapa saya fokus ke TK, anak-anak TK itu lebih jujur dan mereka lebih polos, istilahnya ketika kita bisa merasakan gitu ya. Ketika seperti disampaikan juga oleh Bapak tadi kan, betapa sekarang guru-guru banyak, kita sekarang sudah banyak yang sudah dapat profesi gitu ya, menjadi profesi gitu ya. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, kita perlu ada keberanian intelektual gitu ya. Kita juga harus sering membaca gitu ya. Tapi karena sekarang itu kan kita banyak sekali tugas gitu ya, jadi kadang untuk membaca itu waktunya sudah, apalagi kita banyak
ya habis kita juga kesibukan bagi ibu rumah tangga membagi waktu. Jadi idealisme kita untuk bisa membaca tadi sering tidak bisa, apalagi sekarang banyak media-media ketika kita mungkin banyak tugas semua online dan lain-lainnya, kita misalnya mau senggang sedikit ada refreshing apa baca itu kan nanti karena kita banyak media-media kita mungkin mau scroll Facebook akhirnya malah maunya baca buku yang sesuai dengan yang kita inginkan, jadi kita agak tergeser gitu ya. Saya ingin saya tanyakan bagaimana agar kita bisa stabil dan selalu mau memadu diri sendiri untuk selalu belajar walaupun dengan berbagai kesibukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Singapura memang pintar dan besar. Ciri orang yang mau maju biasanya orangnya resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Lagunya apa ya? Oh ini saya. Ini guru-guru jadul semua ya. Oh lagunya saya. Ngerti nggak mas? Nggak ngerti kamu sedikit. Tapi yang sebelah sini kayaknya jadul-jadul. Tahu lagu itu. Kira-kira apa? Waktu jenengan usia antara SD itu disuruh puasa, ya antara bikin puasa terus sama bakal itu apa yang menjalani anak ini? Tidur. Puasa terus. Jadi kalau Anda ingin antara mau membaca tapi ada kesibukan, tapi Anda punya tujuan moral ingin tambah pintar dan ingin jadi guru bermartabat yang terus membaca dan menyampaikan kebenaran dunia. Jadi apa yang bisa dilakukan? Terus sama baca. Yang membaca. Lakukan baca konsisten. Agar orang itu konsisten, ya ini buat semua. Agar orang itu konsisten, segera tujukan tujuan moral hidup sebagai guru. Lalu kembali ke tujuan moral hidup. Aku jadi guru, karena orang ini mau mendidik aku jadi guru. Akhirnya guru itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Atau aku jadi guru, aku ingin mendidik murid menjadi generasi yang cerdas. Jadi untuk aku kudu pikir murid itu cerdas. Konsisten sama itu. Apa ada tips and trick? Tadi sudah nggak ada. Kayak jenengan itu pingin badannya sehat. Kalau minum obat sehat mungkin bisa menurunkan kolesterol dan diabetes. Tapi lama-lama Anda tergantung obat, ginjalnya yang kenapa yang harus dilakukan? Kurangi karbohidrat, kan gini kan? Cara kurangi karbohidrat atau gula gimana? Buang. Caranya buang gimana? Olahraga. Kita olahraga konsisten. Oh, tapi Pak di surat-surat kesibukan, misi BNN, misi administrasi, nggak sempat olahraga. Ayo aku. Itu saya orang tuh. Aku sengaja, panggil dia kali. Ini gue orang-orang gitu. Ciri pertama meledak, kan begitu kan? Ciri yang kedua kalau jalan sudah masa saya Bapak Ibu mudah-mudahan saya masih konsisten. Hampir tiap hari saya bersepeda, hampir setiap hari. Even di sela-sela saya di sini, minimal setengah jam saya bersepeda. Jadi saya ingin usia sampai 80 tahun badan saya tidak benar. Kalau bisa sampai 70-80 tahun saya masih bisa ngomong di depan publik, ngomong di depan rakyat, ngomong di depan masyarakat. Ini orang sehat itu. Caranya itu nggak ada caranya sehat, udah itu sehat. Ya, jadi gitu ya. Caranya abot kali abot, di poso ya abot ini dilakoni desa. Akhirnya jadi kebiasaan itu muncul dari tujuan orang, gitu ya. Sekarang kembali lagi ke guru profesor. Nah sekarang masuk ke generasi Z. Ini profesor ya atau profesional. Generasi Z itu karakteristiknya apa? Ini saya buka data dari orang-orang yang bekerja. 10 alasan perusahaan memecat karyawan generasi Z. Mbak Hanifah, generasi Z itu tahun berapa? 1999 sampai 2012. Ya,
lahirnya bukan kuliahnya ya. 95 sampai 95 sampai 2012 boleh kita moderator ya. Lahirnya bukan kuliahnya ya. Lahirnya itu generasi Z. Alasannya apa? 10 juta dipecah. 1. Kurang motivasi atau inisiatif 50%. 2. Kurang profesional, kurang bermartabat, kurang konsisten, kurang menggait nilai-nilai etika moral, ya tadi ya, kurang berani menyatakan pendapat akan keahliannya, pinter tapi nggak bisa ngomong sehingga orang lain nggak tahu kalau dia pinter. Pinter banget bijinya 10, nggak tahu ketemu wong, akhirnya ketemu wong, dikira goblok, dipecah dari usaha. Kesulitan menerima feedback, komunikasi buruk, organisasi buruk, nggak pernah ikut PGRI. Ini organisasinya buruk. Keterampilan pemecahan masalahnya buruk, kurang pengalaman kerja yang relevan. Keterampilan teknisnya tidak memadai, nggak cocok budayanya, kesulitan bekerja dalam tim. Itu Bapak Ibu. Semua itu persoalan akademik atau non akademik. Kalau gitu kenapa jenengan ngajarnya hanya akademik? Ayo, kenapa nggak ngajar non akademik? Ayo, karena nggak ada di RPP, Pak. Karena rapotnya itu rapot nilai akademik, Pak, bukan non akademik. Non akademiknya akhirnya copy paste dari teman yang lain, Pak. Atau ada software kalau nilainya 7, kalimatnya ini, kalau nilainya 8, kalimatnya itu, kalau nilainya 9, kalimatnya sana, kan begitu ya. Jadi orang-orang IT kayak saya hanya dibutuhkan untuk membuat software agar nilai 7 jadi kalimat. Itu baik terjadi. Tapi anakku kabeh itu sekolah negeri, ya ada anak saya sekolah swasta, walaupun pulang dari Australia. Itu kayak bumi dan langit kata anak saya. Kalau di Australia gimana? Di Australia itu sekolah 5 jam bagaikan 10 menit. Di Indonesia itu sekolah bagaikan penjara. Karena apa-apa nggak boleh, apa-apa harus sesuai lembaga wabah. Akhirnya mau berimajinasi ora saged. Karena beda karo lembar jawaban. Anak saya pernah menjawabnya itu sesuai buku yang dia baca di rumah. Bukunya kan tebel-tebel, tapi kata gurunya tidak sesuai dengan lembar jawaban. Akhirnya dinilai sama padahal kekek mohon maaf, kekek sing dalam tanda kutip kurang cocok itu ya. Akhirnya apa? Anak-anak jadi nek ngono ora sak pinter-pinter, nek ngono ora sak moco, karena nek moco malah salah jawabannya. Nek ngono ora sak berinteraksi, karena nek interaksi ora ono bijine. Nek ngono ora usah berkomunikasi. Nek ngono sing penting aku dari awakku dhewe wae individualis. Akhirnya kok begitu kerja dipecah. Jangan-jangan guru-guru dan dosen-dosen ini yang membuat generasi Z ini dipecah. Akhirnya sekarang ada AI, anak-anak lebih milih banyak AI. Ya ini perlu direnungkan. Ternyata generasi Z itu butuh apa loh? Butuh komunikasi, butuh interaksi, butuh guru yang menyayangi, bukan guru yang sekedar menuntut nilai akademik. Ini saya ceritakan ya, guru saya di tahun 80-an saya SD. Ada namanya seorang guru namanya Bu Juwalia. Saya sering ceritakan ke guru-guru ya.
Saya itu anak yang nakal sekali. Intinya saya itu sering dibully akhirnya karena saya orang Madura. Jiwa kemanduran saya meningkat. Akhirnya yang mukuli saya pukuli gantian, saya yang menang. Akhirnya saya jadi orang preman ini. Ini kalau ada orang yang berani macam-macam, saya datangi, saya pukuli sampai masuk rumah sakit. Dulu di SD Bang, belum saya kira dokter dulu. Tapi saya sebenarnya sedang bantu orang. Kalau ada perempuan dibully, biasanya yang dibulinya itu di toilet. Di toilet itu kan agak gelap. Di toilet itu dibully. Saya menegur yang bully itu, saya kalau nggak mau saya pukul. Akhirnya saya sama kepala sekolah itu dikejar-kejar dan setiap pagi kepala sekolah saya ngejar, dan kadang-kadang kalau hari Senin saya disuruh maju dijadikan percontohan anak yang paling nakal di sekolah. SD Pak, orang saya ini. Saya ini orang nakali lagi demo ya Pak. Ide apa nakal-nakali? Sekarang dia ingin mengikuti revolusi perubahan pendidikan, dia akan dia berubah kurikulumnya dan dia mungkinnya juga berkualitas. Akhirnya sejak kita dan guru saya kedua dia, yang setiap saya didikan, saya datang, saya dipeluk sama beliau dan dia selalu ngomong ke saya, kamu nggak nakal sini sama beliau dia. Akhirnya kalau kamu nanti butuh les tambahan, datang ke rumahnya beliau dia, ke rumah ibu nggak bayar. Jadi saya datang akhirnya ke rumah beliau suaminya tukang bengkel mobil Pak. Jadi di depan itu saya kalau dulu beliaunya ngobrol sama suaminya mobil, terus akhirnya beliaunya udah sholat asar, udah mandi ngajar saya. Gratis, tidak ada biaya mana. Bahkan ketika setiap saya dimarahin sama kepala sekolah dan guru lain, beliau satu-satunya terus memeluk saya dan memberi saya kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Karena itu tahu waktu itu Neng pertama kali etanas di tahun saya, di tahun asal, dan nilai saya yang tertinggi di kecamatan. Sehingga saya mau ke SMP 5 Jogja terima, ke SMP 8 Jogja terima, ke SMP 4 Kakak nggak ada dulu ya. Ke SMP 1 Jogja terima, SMP 1 Jogja belum kok juga dulu. Yang kok baru SMP 5, 8, 1, SMP 4 Kakak. Terima semua nilai saya. Merem, nggak usah pakai zonasi lika, zonasi semua. Gara-gara tujuannya. Berarti apa? Yang saya butuhkan ternyata hanya guru yang mencinta kasih saya. Akademik itu ketika saya diberi cinta kasih saya, kesadaran saya muncul. Begitu saya sadar dan saya punya tujuan moral hidup sebagai anak baik, saya sendiri yang akan meminta diri saya tambah pinter. Dan ketika saya sendiri sadar agar tambah pinter, saya minta diberi bantuan oleh guru saya di Keluarga dengan les tambahan, sehingga saya memanfaatkan les tambahan itu agar diri saya tambah pinter menjadi orang baik. Jadi tujuan moral hidup itu yang membuat saya menjadi sekarang bisa berbicara di depan Anda semua. Saya nggak perlu dijualin, jadi apa saya? Sudah diterima saya. Aku mau dulu sama Nemo tidak Uskom. Uskom saya perlu dijual, iya, sehingga energi saya dipakai untuk membangun kapasitas diri, energi saya dipakai untuk mengendalikan diri, energi saya dipakai untuk mengajak banyak orang untuk melakukan perubahan kesadaran diri yang paling ilahiyah di dalam dirinya. Jika menjadi guru, menjadi profesi apapun, dia akan sadar untuk terus berbuat baik kepada orang. Makanya agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Apa itu? Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang nilai akademiknya tinggi. Nilai akademik hanya salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri
kalau kapasitas dirinya sudah baik, harapannya berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Karena orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu hanya orang yang pintar dan berpengetahuan. Makanya kamu harus pintar dan berpengetahuan. Tapi pintar dan berpengetahuan tidak hanya disimbolisasikan dengan nilai akademik. Itu yang harus dicatat sama Anda seperti ini. Ya, itu yang harus dicatat. Makanya Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs nggak lulus di kampus, tapi menghasilkan alat teknologi yang bermanfaat bagi 8 miliar manusia. Orang yang nilai akademiknya tinggi, IP-nya tinggi, belum tentu bisa membuat produk yang bermanfaat bagi 8 miliar manusia. Itu ada catat. Ini buat teman-teman di TKS juga. Saya juga ngomong sama. Saya kemarin diundang di UI juga ngomong sama. Saya diundang di rapat kementerian. Saya juga ngomong sama pembicara. Ini mindset. Makanya di negara maju yang penting nilai akademik itu mesti ada imarat. Yang mindset sama mentalnya masih lama marah dengan kata-kata saya ini. Enggak penting nilai akademik. Yang membuat Pak Rizal begitu itu nilai akademik enggak. Yang buat saya begitu bukan nilai akademik. Karena kesadaran saya untuk belajar terus. Tujuannya. Sekarang Bapak Ibu menjadi tujuannya. Kalau dulu saya berbaca akademik cuma saya lali. Pulau itu, kalau guru-guru liani, kalau profesor dulu, kalau dokter dulu, kami kabeh, saya tak ingat yang tak doakan setiap hari Al-Fatihah setelah sholat yang tujuannya. Jangan menjadi guru kayak apa sekarang. Jadi benar ini kesaksian saya. Oke, ini buruknya mental dan moral generasi kita. Bapak Ibu lihat nih, terjerat pinjol, mohon maaf. 42% guru. Saya doakan mudah-mudahan guru bukan di rumah bukan di. Ini kan menandakan kedalaman berpikirnya kurang. Ini kan menandakan budaya instan, ingin cepat. Akhirnya terjerat karena budaya instan sama kurang dalamnya berpikir. Kenapa Pak kurang dalam berpikir? Karena mikirnya sebatas kurikulum dan pembelajaran.